Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Hari selaku dosen pengampu di mata kuliah riset pemasaran. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arinda Yosefira dengan NIM 241 dan rekan saya Saskia Putri Brilian NIM 266. Selaku dari mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Influencer, Konten Kreator, dan Viral Marketing terhadap keputusan pembelian Bika Ambon Cimehong pada generasi Z. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah landscape pemasaran secara signifikan, khususnya dalam perilaku konsumen generasi muda Gen Z. Strategi pemasaran konvensional semakin ditinggalkan, tergantikan oleh pendekatan digital seperti influencer marketing, konten kreator, base marketing, dan viral marketing. Gen Z sebagai generasi yang sangat terkoneksi dengan internet dan media sosial, lebih dipengaruhi oleh konten digital dibandingkan iklan tradisional. Fenomena viralnya Bika Ambon Cimehong di media sosial menjadi contoh nyata bagaimana keputusan pembelian Gen Z lebih dipicu oleh faktor emosional, sosial, dan eksposur digital, bukan hanya pertimbangan rasional atau kebutuhan fungsional. Produk lokal ini mendapatkan popularitas nasional berkat konten viral dan influencer, konten kreator, serta efek jejaring sosial seperti meme dan video review. Meskipun penggunaan influencer, konten kreator, dan strategi viral marketing semakin populer, penelitian yang secara simultan menelaah pengaruh ketiga elemen ini terhadap keputusan pembelian produk tradisional, khususnya di kalangan Gen Z, masih sangat terbatas. Terlebih lagi, masih jarang kajian akademik yang menyoroti peran media sosial dalam mempopulerkan produk lokal seperti Bika Ambon melalui konten digital yang viral. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana influencer terhadap keputusan pembelian Bika Ambon Cimehong pada generasi Z. Yang kedua, bagaimana pengaruh konten kreator terhadap keputusan pembelian Bika Ambon Cimehong pada generasi Z. Yang ketiga, bagaimana pengaruh strategi viral marketing keputusan pembelian Bika Ambon Cimehong generasi Z. Dan yang keempat, apakah influencer, konten kreator, dan viral marketing secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian Bika Ambon pada generasi Z. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian Bika Ambon Cimehong pada generasi Gen Z. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh konten kreator terhadap keputusan pembelian Bika Ambon Cimehong pada generasi Z. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh strategi viral marketing terhadap keputusan pembelian Bika Ambon Cimehong pada generasi Z. Yang keempat, untuk mengetahui apakah influencer, konten kreator, dan viral marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian Bika Ambon pada generasi Gen Z. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan akademis. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana influencer, konten kreator, dan viral marketing mempengaruhi keputusan pembelian, khususnya pada generasi Z. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik untuk mendalami strategi pemasaran berbasis media sosial serta efektivitasnya dalam meningkatkan brand awareness dan engagement konsumen. Penelitian ini juga berkontribusi dalam mengembangkan atau memvalidasi model keputusan pembelian generasi Z dalam konteks digital marketing, sekaligus mengidentifikasikan faktor dominan yang mempengaruhi perilaku konsumen muda dalam membeli produk makanan tradisional. Yang selanjutnya ada kegunaan praktis, di mana bagi pemilik usaha Bika Ambon Cimehong, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai strategi pemasaran digital yang paling efektif untuk menarik minat dan meningkatkan penjualan di kalangan generasi Z. Dengan memahami peran influencer, konten kreator, dan viral marketing, pemilik usaha dapat lebih dalam memilih strategi promosi yang lebih sesuai serta menentukan kolaborasi dengan kreator digital yang memiliki dampak besar terhadap keputusan pembelian.
Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sebelah kiri ada gambar dari beberapa variabel dan disimpulkan bahwa hipotesisnya yang pertama, H1, influencer berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian Bika Ambon Cimehong pada generasi Z. Hipotesis kedua, konten kreator berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian Bika Ambon Cimehong pada generasi Z. Hipotesis ketiga, viral marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian Bika Ambon Cimehong pada generasi Z. Selanjutnya ada hipotesis 4, influencer, konten kreator, dan viral marketing secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian Bika Ambon Cimehong pada generasi Z. Selanjutnya ada operasional variabel. Yang pertama ada variabel influencer. Untuk definisinya, influencer ini adalah individu yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan pembelian orang lain karena otoritas, pengetahuan, posisi, atau hubungannya dengan audiens. Mereka biasanya memiliki jumlah pengikut yang besar di media sosial dan mampu membentuk opini publik terhadap suatu produk atau merek menurut Kotler dan Keller 2016. Untuk dimensinya, ada kredibilitas, daya tarik influencer, reach atau mengacu pada seberapa luas pengaruh influencer dalam menyebarkan pesan. Lalu ada engagement. Untuk indikatornya itu ada ya kredibilitas, daya tarik, keahlian influencer, kejujuran, dan tingkat keterlibatan. Variabel selanjutnya ada konten kreator. Konten kreator adalah individu atau kelompok yang memproduksi dan membagikan konten digital secara rutin dan kreatif untuk tujuan hiburan, edukasi, atau promosi di platform media sosial. Selanjutnya, ada dimensinya yaitu mengacu pada kemampuan konten kreator dalam menyusun ide, menyajikan pesan yang menarik, dan menghasilkan konten orisinal. Selanjutnya juga ada beberapa indikator dalam variabel ini. Yang pertama ada kreativitas konten yang ditampilkan, yang kedua ada konsistensi dalam memproduksi dan mengunggah konten, yang ketiga tingkat interaksi audiens terhadap konten, yang keempat kesesuaian konten dengan produk yang dipromosikan, dan yang keempat ada kemampuan mempengaruhi opini audiens. Selanjutnya ada variabel viral marketing, yaitu bentuk strategi pemasaran digital yang mengandalkan penyebaran informasi produk secara masif melalui media sosial dengan konten yang menarik secara emosional dan mudah untuk dibagikan menurut Kaplan and Heinlein 2011. Untuk dimensinya seperti ada message content, yang mengacu pada kualitas dan daya tarik pesan konten yang disampaikan. Lalu indikatornya ada daya tarik emosional, ada kemudahan konten untuk dibagikan, ada kejelasan pesan promosi dan konten, efek pemicu dan kecepatan dan jangkauan penyebaran konten. Untuk selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasinya sendiri yaitu generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Dan untuk sampelnya, kita menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan berbagai teknik seperti wawancara, observasi, angket atau kuesioner, maupun studi eksperimen, dan belum pernah dianalisis atau dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik utama yang digunakan adalah metode kuesioner atau angket yang disusun secara sistematis berdasarkan variabel penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka teoritis. Kuesioner ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari responden. Yang dalam penelitian ini adalah individu dari generasi Z, yaitu kelahiran tahun 1995 sampai 2010. Selanjutnya ada teknik pengolahan data, di mana kita menggunakan
teknik pengolahan data yang pertama ada pengkodean data, yang kedua ada pemasukan data, yang ketiga ada pengeditan data, dan yang keempat ditransformasi data. Selanjutnya untuk teknik analisis data, kita menggunakan yang pertama teknik analisis deskriptif, yang kedua analisis regresi linear berganda, yang ketiga ada analisis determinasi, dan yang keempat ada analisis uji hipotesis. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data responden Gen Z yang berumur 15 sampai 30 tahun. Untuk waktu penelitian, adapun waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu setelah usulan penelitian ini disetujui oleh dosen mata kuliah. Peneliti menyusun dari bulan Maret hingga April 2025. Berikut adalah bukti bahwa influencer, content creator, dan viral marketing ini sangat berpengaruh bagi pengusaha. Contohnya seperti Cimehong, bisa kita lihat, ini beberapa kali kita dapati masuk TV ya di channel Trans 7. Cukup sekian presentasi dari usulan penelitian yang kami analisis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.